Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili rakyat berempati terhadap suasana hati atau apa yang terjadi di masyarakat. Baru-baru ini DPRD DKI Jakarta mengusulkan untuk menaikkan tunjangan-tunjangan lah, berbagai tunjangan sampai kira-kira ada 700 juta rupiah per bulan per orang. Semua fraksi setuju, kecuali satu, PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Itulah sikap akhir dari fraksi. Dan ini tentu mendapatkan tentangan dan juga ada kontroversi yang saya dengar. Jadi ini menjadi isu yang hangat, yang patut untuk kita telisik lebih jauh. Bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri, seorang pengamat sosial politik dan juga direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudy, naik 700 juta sebulan ini. Lumayan nih. Terima kasih Mas Andri. Ini kenaikannya sekitar menjadi 8,3 miliar. Iya totalnya ya. Per orang per tahun. Per orang per tahun. Luar biasa. Ini nggak tahu nih. Saya nggak ngerti usulan dari eksekutif kalau nggak salah. Ya itu dia. Ya. Ini patut dicermati. Kenapa ya Mas ya? Ini benar-benar usulan yang tidak mempunyai hati ya. Tidak mempunyai hati karena tidak mempunyai empati, orang yang sudah tidak mempunyai akal sehat. Iya. Dalam kondisi negara lagi resesi dan penerimaan pajak di DKI juga anjlok luar biasa, gitu ya. Dia berfoya-foya memberikan kemewahan baru kepada anggota DPRD. Seharusnya Mas Andri yang dilakukan sebaliknya. Dia mengajak legislatif untuk duduk bersama, dipotong gajinya, diserahkan kepada kaum duafa atau kaum kelompok-kelompok menengah ke bawah untuk membantu UMKM. Nah, ini apa motifnya? Mau tidak mau, tidak usah lah. Ini kita kita sedikit bermetafora. Ini jelas tujuannya adalah mengambil hati, mengambil keuntungan politik, benefit politik untuk kepentingan si gubernur sendiri. Oh, karena begini Mas, saya dengar udah banyak sekali kasus atau masalah yang dihadapi oleh eksekutif atau gubernur lah katakan dalam hal ini. Dan ini katanya ada sementara pihak yang menduga ini sebagai salah satu upaya untuk membungkam mulut parlemen supaya isu itu tidak diangkat, yang ujung-ujungnya bisa terjadi semacam pemakzulan. Iya Mas, ini saya sudah sudah muak sebetulnya dengan kelakuan Gubernur DKI Jakarta dan anggota DPRD ya, kecuali mungkin PSI yang agak masih punya hati gitu ya. Tapi masalahnya begini, di kasus yang tadi Mas Andri bilang tentang komitmen fee Formula E 560 miliar, kemudian dana trotoar kemarin, dana lem, AIK, semuanya masalah yang silang sengkarut, ini kan bancaan uang rakyat ini kan, yang luar biasa. Dan mungkin saya tidak tahu lagi nih berapa orang yang mengambil manfaat dari sini nih. Tapi jelas apapun terjadi Mas, ini harus ada upaya dari eksekutif untuk tadi Mas Andri bilang membungkam. Kalau tidak terjadi interpelasi. Itu satu sisi. Yang sisi kedua adalah ini ada kepentingan dari pimpinan eksekutif ini untuk dukungan suara untuk berikutnya. Saya kira itu. Karena kan biar gimana pun 2022 kan tidak ada pilkada di DKI. Nah, tapi kan 2024 November kan ada lagi. Nah, saya bayangkan begini, sebagai analis politik saya bilang bahwa Pak Anies Baswedan ini kemungkinan besar pasti maju untuk Pilpres tahun 2024. Nah, kalau dia kalah, itu kan sudah akan diketahui April tahun 2024. Nah, sedangkan pilkada DKI itu November tahun 2024, dia pasti maju lagi. Jadi artinya kalau ini lolos ya bakal yang inilah gitu. Jadi itu plan A, plan B. Ya, strategi itu dilakukan oleh sekarang ini. Jadi tapi yang kita kritisi adalah Mas Andri, kok bisa ya anggota DPRD yang lain, fraksi-fraksi yang lain kok tetap tidak mempunyai hati, tidak mempunyai empati kepada rakyat. Ini lagi resesi, rakyat Jakarta lagi kesusahan gitu ya.
pandemi juga semakin meningkat gitu ya. Iya. Saya jujur Mas Lee, minta izin ini Mas Lee, Iya. mengetuk hati anggota DPRD DKI, pimpinan partai yang ada di DPRD DKI, tolonglah sedikit aja punya rasa malu ya. Kalau pada saat Anda berkaca, Anda akan melihat wajah bengis, wajah yang menghisap uang rakyat, dan Anda adalah orang yang tidak tahu malu, tidak mempunyai empati. Karena apa? Tidak mempunyai kepedulian sosial kepada sesama. Negeri ini sedang susah, resesi. Jadi mohonlah, jangan sampai anak cucu Anda akan meneropong Anda sebagai orang yang tidak punya empati kepada rakyat Jakarta. Ya, amat disesalkan ya. Ya. Nah, Justru itu. kalau orang seperti Gubernur DKI yang kemungkinan mempunyai sahabat politik ya susah, ya. Jadi ini sudah diketok palu atau belum? Masih rame dibicarakan ya masih ya. Ya, Kan baru ini pandangan-pandangan saya kira akhir. perlu kita suarakan ya. Iya. Yang jelas secara kuantitatif PSI akan kalah kalau itu ada vote, gitu. Iya. PSI hanya 8 kursi gitu ya, pasti akan kalah. Fraksi juga 1 dibanding Ya, betul. 9. Jadi artinya dukungan itu harus kita berikan dari kelompok sivil di luar. Iya. Nah, satu lagi Mas Rudi, ini hal yang juga cukup penting untuk mengantisipasi ke depan. Karenanya kalau ini sampai akhirnya jadi diketok palu final setelah pandangan-pandangan akhir fraksi, ini bisa menjadi presiden untuk DPRD di seluruh Indonesia. Nah, tapi masih ada peluang, Mas. Masih ada peluang. Masih ada peluang dari rakyat. Iya. Kalau ini ada kong kali kong antara eksekutif dan legislatif untuk merampok uang rakyat, rakyat masih punya akses untuk minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan. Oh, oke. Karena Ya. anggaran RAPBD Ya, itu ya. kan harus persetujuan Menteri Dalam Negeri dulu. Oh, oke. Dan ini masih ada celah. Masih ada celah, ya. Jadi makanya kita perlu suarakan ini. Betul. Supaya rakyat juga harus bergerak. Jangan sampai ini uang rakyat yang lagi susah ini dirampok oleh Ya. oportunis politik di negeri ini. Iya, sahabat Indonesia, ini kata-kata yang cukup keras, tapi mungkin substansinya memang begitu. Ini adalah semacam perampokan uang rakyat untuk, tadi dikatakan ada indikasi menyumpal mulut para legislator kita, supaya tidak bisa lagi menyuarakan kebenaran, di mana hati nurani rakyat sekarang sedang menjerit. Tetapi dengan tebal muka, mereka membiarkan ini berlalu tanpa ada protes ataupun sanggahan-sanggahan. Nah, ini yang amat disayangkan. Ada pesan mungkin Mas Rudi Ya. untuk Yang terakhir Mas masyarakat Andri, juga. saya ingin sampaikan, ingin mengajak kepada semua kelompok sipil di Jakarta khususnya, kalau memang benar, ya dengar berbagai alasan. Kemarin juga Wakil Ketua DPRD M. Taufik juga memberikan alasan macam-macam, toh. Iya. Ini menerima ini blade untuk ini kenaikan apapun namanya dengan pertimbangan apapun namanya, Iya. itu kita harus melawan. Kalau perlu kita demo dengan tujuan satu saja, orang yang tidak tahu malu, gitu saja. Iya, memang tidak tahu malu adalah kata yang tepat ya untuk mewakili situasi parlemen kita saat ini. Yang dua-duanya, eksekutif mengusulkan, parlemen dengan riang gembira menerima itu di tengah situasi prahara pandemi yang betul-betul menyengsarakan rakyat. Nah, tadi seperti saran dari Rudi S. Kamri, masyarakat sipil sekali lagi tidak bisa tinggal diam. Mari kita suarakan supaya tidak menjadi presiden ke seluruh DPRD di Indonesia dan juga untuk masa depan anak cucu kita. Demikian, sahabat Indonesia, pesan yang singkat dan lugas dari Kanal TV Anak Bangsa. Tetap semangat untuk mencintai bangsa ini. Indonesia maju.